akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku. Shalom Sobat Next Gen. Saya percaya kabar kita semua baik-baik saja, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan sore hari ini. Mari kita bertepuk tangan. Bersama Tuhan kita menang, amin. Mana suaranya bagi Tuhan? Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mana tangannya? Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita harus berpegang pada firman-Nya. Mari sama-sama naikkan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang
syukur kita di hadapan Tuhan. Tiada satupun Tuhan yang dapat menandingimu. Tiada satupun yang dapat menggantikan pengorbananmu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap rancangan indahmu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat.
sama-sama ingat kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama ingat rancangan indahnya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Pikirkan tentang kehidupan kita. Amin, amin. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikan kepada kami hati seorang murid yang mendengarkan perkataan gurunya ya Bapa, yang mengerti setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap firman-Mu yang ditabur itu berbuah dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Shalom, teman-teman dimanapun berada. Saya percaya walaupun kita berada berbeda tempat, kita menonton mungkin dari rumah masing-masing, tetapi kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan penuh hikmat, dengan penuh sukacita, dan merasakan lawatan Tuhan. Dan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kalau saat ini kami akan sama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, kami berdoa, Tuhan pimpin, Tuhan menolong kami. Dari manapun kami beribadah Tuhan, kami percaya hadirat Allah nyata di tempat di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai, orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, teman-teman, bagi teman-teman penggemar sepak bola, selamat khususnya bagi tim Liverpool. Saya mengucapkan selamat bagi teman-teman karena Liverpool barusan juara. 30 tahun menunggu menantikan untuk menjadi juara di Liga Inggris, artinya terakhir kali mereka juara 30 tahun yang lalu. Dan tahun ini di tengah berbagai situasi yang ada, mereka finish dengan sangat fantastis, meninggalkan runner up dengan jarak yang cukup jauh, padahal masih ada 7 pertandingan lagi kalau nggak salah. Dan mereka menang. Ya, kepastian Liverpool menjuarai Liga Inggris didapat setelah Chelsea menang 2-1 atas Manchester City di Stamford Bridge pada hari Jumat dini hari. Jadi 2 hari yang lalu ya teman-teman. Ya, jadi selamat. Kemenangan ini tentu saja membuat para fans. Jadi kalau teman-teman fansnya Liverpool pasti sangat senang, pasti sangat bangga. Saya lihat beberapa teman saya di beberapa media sosial, mereka sampai menuliskan postingan mereka selalu "You'll never walk alone" tentang Liverpool, the Reds. Sangat bangga. Bayangkan 30 tahun menanti. Jadi begitu mendapatkan juara, tentu saja ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang fantastis ya teman-teman ya. Saya pernah merasakan beberapa kali, bahkan bukan cuma 1-2 kali, tetapi saya juga pernah merasakan euforia yang sama pada beberapa kali. Contohnya tahun 2007, saya sangat gembira, saya sangat senang, saya lompat-lompat sendiri ketika AC Milan menjadi juara di Liga Champions untuk yang kesekian kalinya. Saya ingat ketika saya menonton final badminton pada Olimpiade yang beberapa tahun yang lalu, kemudian ganda campuran kita yang diwakili oleh Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir ya. Kemudian mereka menjadi juara, menjadi pemenang. Saya lompat-lompat, saya ambil bendera, saya kelilingin ruangan dengan sangat luar biasa. Rasanya bangga banget. Rasanya wow banget teman-teman. Rasanya fantastis banget. Merasakan sesuatu yang luar biasa. Ya,
Ada banyak peristiwa lain yang saya rasakan, peristiwa kemenangan lepas kemenangan, kebanggaan lewat kebanggaan yang saya rasakan. Karena saya lihat orang-orang yang saya yakini menjadi pemenang bisa jadi menang, ya. Karena saya melihat, saya menyaksikan beberapa tim yang bisa menang, bisa juara dan sebagainya. Waktu Indonesia menjadi juara Piala AFF usia 19 tahun, rasanya tuh bangga luar biasa, ya. Mungkin teman-teman juga mengalami perasaan yang sama. Dan itulah fans, ya. Itulah fans. Itulah fans atau penggemar, ya. Fans adalah pengagum yang antusias. Jadi kalau teman-teman merupakan fans di sebuah klub atau fans terhadap seseorang, maka teman-teman biasanya mengagumi, bukan mengagumi biasa saja, tetapi mengagumi secara antusias. Tentu berbeda dengan orang yang cuma pengagum biasa-biasa saja. Seorang fans, dia sangat antusias ketika dia mengagumi tim atau orang atau sesuatu yang dia lihat secara luar biasa, ya. Nah, dalam kehidupan kita di dalam gereja juga, ya, kita mungkin memiliki pengalaman-pengalaman yang sama, teman-teman. Kita pernah mengalami berbagai macam perasaan yang luar biasa, antusias yang luar biasa ketika kita beribadah, ya, ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan doa, pujian dan penyembahan. Mungkin di antara kita semua kita pernah mengalami beberapa pengalaman yang luar biasa. Kita bilang, wow, ini sesuatu yang dahsyat dalam hidup saya. Ketika WL mulai menyuruh kita, ayo kita berdiri, ayo kita mulai menyanyi, kita mengikuti nyanyian dan sebagainya. Mungkin kita ikut konser dari musik rohani yang luar biasa, ada antusias yang luar biasa dalam hidup kita, ada gairah yang luar biasa, dan kita mulai mengatakan, wow, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Ketika kita mulai mendengarkan khotbah dari seorang pengkhotbah yang berkarisma di dalam menyampaikan khotbahnya, mungkin juga kita merasakan hal seperti itu, antusias, dan kita mulai teriak, yes, amen, yes, amen. Dan kita mulai bilang, wow, Tuhan luar biasa. Apalagi ketika kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang, mungkin kita mendengarkan hal-hal itu dan akhirnya membuat kita merasakan kebanggaan yang luar biasa, teman-teman. Ada banyak hal yang bisa kita rasakan, antusias-antusias yang kita bisa rasakan ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan doa, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya seperti ini. Apakah antusias yang sama kita praktekkan juga dalam kehidupan kita setiap hari? Apalagi ketika kita menghadapi realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Teman-teman, coba kita renungkan ini. Apakah di dalam kehidupan kita setiap hari ketika kita ketemu dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Ketika kita ketemu dengan orang tua, mungkin kita berharap orang tua kita seperti A, B, C, D, dan menjadi berbeda. Dan kita itu sudah doakan bertahun-tahun, kita sudah harapkan itu terjadi perubahan bertahun-tahun dalam keluarga. Apakah kita masih memiliki antusias yang sama atau gairah yang sama di dalam Tuhan? Ini realita kehidupan kita. Atau kita hanya menjadi seperti fans, ya teman-teman. Seperti fans yang saya katakan tadi. Bergembira, bersukacita, bersorak-sorai. Tetapi tidak sedikit fans dari sebuah klub, apalagi klub sepak bola, ya. Sekarang mereka main bagus, dipuji-puji. Besok main jelek. Bukan sedikit yang menghujat. Kadang-kadang hidup kita kepada Tuhan seperti itu. Ketika kita bilang, wah, ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Wah, saya melihat anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saya. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Saya melihat mujizat yang luar biasa. Dan kita mulai bilang, wow, saya bangga. Tetapi pertanyaannya sekali lagi. Ketika kita menghadapi realita. Keluar dari tempat ibadah. Keluar dari tempat berdoa kita. Dan kita buka mata kita. Kita lihat sekeliling kita. Apakah antusias yang sama masih ada dalam kita? Gairah yang sama di dalam Tuhan masih ada. Apalagi teman-teman di situasi saat ini sedang ada pandemi COVID-19. Segala sesuatu dibatasi, teman-teman. Ada banyak hal yang terjadi. Masihkah kita antusias di dalam Tuhan? Kita adalah generasi Yeremia. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan di generasi ini. Untuk menuai jiwa secara luar biasa.
Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melihat apakah diri kita hanya sebatas fans atau lebih daripada fans. Di dalam pembacaan kita, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, dikatakan seperti ini, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya percaya ketika Yesus naik ke surga, dia berbicara kepada murid-murid, maka dia akan datang kembali. Dia akan menjemput juga murid-muridnya. Teman-teman, kita perlu memahami ini, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita nggak bisa hanya sekedar menjadi seorang fans, pengagum, bersorak-sorak. Tetapi kita harus menjadi seorang murid. Sekali lagi, ketika kita menjadi percaya Yesus, kita nggak bisa hanya sebagai seorang fans saja. Kita nggak bisa hanya, wah saya ngefans sama Tuhan. Nggak bisa hanya sebagai itu saja. Hanya sebatas fans saja. Kita harus menjadi murid. Seorang murid, dia akan belajar dan dibentuk lewat berbagai proses dalam kehidupan. Murid belajar dan dibentuk lewat berbagai proses. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, sekali lagi, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kemudian Yesus mengatakan lagi di dalam Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu kata Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bilang gini, kalau ada orang yang mau mengikut aku, mau menjadi muridnya, maka ia harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikuti Tuhan. Gak bisa enggak, teman-teman. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini murid, maka ini harus kita lakukan. Karena di dalam Lukas 14 ayat 27, kalau kita tidak memikul salib kita, kalau kita tidak mengikut Tuhan, maka kita tidak dapat menjadi muridnya Tuhan. Gak mungkin. Mungkin kita hanya sekedar fans aja, teman-teman. Yang kedua, murid diutus untuk bertarung. Sekali lagi, yang namanya murid, dia diutus untuk bertarung. Sedangkan fans hanya menonton. Teman-teman, kalau kita menjadi seorang fans, ya kita ada di tribun mungkin, atau kalau kita nggak ada di dalam lapangan, kita hanya menonton. Kalau mungkin di fans apa saja ya, acara apa saja maksud saya, kita hanya menonton. Sedangkan murid berbeda. Murid nggak bisa hanya menonton. Murid harus bertarung. Murid diutus untuk bertarung. Para pemain-pemain sepak bola yang sangat handal, mereka diutus untuk apa? Diutus untuk bertarung. Mereka nggak dilatih tiap hari. Nggak dilatih tiap hari. Kemudian mereka, ya sudah begitu aja dilatih dan dibiarkan. Enggak. Mereka harus menghadapi pertandingan dalam kehidupan mereka. Kalau kita orang yang hobi dengan mungkin otomotif, mungkin kita pengagumnya Valentino Rossi, atau yang sekarang yang lagi booming itu Marc Marquez, ada Nicky Hayden dan sebagainya. Mereka nggak langsung menjadi orang yang hebat. Mereka dilatih dulu. Tetapi sesudah dilatih mereka tidak dibiarkan saja. Mereka disuruh untuk bertarung. Pemain-pemain bulu tangkis yang sangat luar biasa. Mereka juga setelah dilatih, setelah mereka belajar, mereka diutus untuk bertarung. Mereka harus siap menghadapi siapapun lawan yang akan mereka hadapi. Murid seperti itu. Teman-teman, kita bukan hanya sebagai fans aja. Kita bangga sama Tuhan. Benar, sesuatu yang luar biasa. Dan itu wajib, itu harus. Siapa lagi kebanggaan kita kalau bukan Tuhan Yesus? Kita harus benar-benar bangga, bersuka cita ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tetapi enggak hanya sekedar itu. Kita harus mau diutus dan kita harus mau bertarung. Murid diutus untuk bertarung untuk apa?
untuk menghasilkan murid juga. Sekali lagi, seorang murid diutus bertarung untuk menghasilkan murid. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita lihat ketika Yesus akan naik ke surga. Matius menuliskan ini. Ketika dia akan naik ke surga, ada pesan yang luar biasa. Biasa kita menyebut ini sebagai amanat agung. Yesus bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kepada siapa Yesus berbicara? Yesus sedang berbicara kepada para murid. Para murid disuruh pergi, para murid diutus. Sekali lagi, para murid disuruh pergi, para murid diutus. Untuk apa? Untuk menghasilkan murid-murid yang lain. Jadi kalau hari ini kita ada sebagai anak muda, dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kita. Saya tidak tahu teman-teman kuliah di mana, teman-teman kerja di mana. Tapi dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan mengutus kita, Tuhan mengutus kita, Tuhan menempatkan kita untuk menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Tetapi tentu saja kita harus memastikan bahwa kita ini sudah menjadi murid juga. Kita nggak hanya sekedar fans. Tuhan tidak memanggil murid-murid, mengutus mereka hanya untuk mencari para fans. Oh enggak, teman-teman. Lebih daripada itu, Tuhan mengutus murid-murid untuk menghasilkan murid-murid yang lain. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Saya percaya di masa-masa yang sukar, yang dihadapi oleh seluruh bumi, di masa pandemi COVID-19, belum lagi ada persoalan-persoalan lain, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan dengan keluarga, di tengah-tengah berbagai situasi yang sulit. Kita harus meyakini ini. Kita adalah murid Tuhan. Dan kita diutus oleh Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk menghasilkan murid yang lain. Fans tidak mungkin menghasilkan murid. Yang menghasilkan murid hanyalah murid. Kalau kita mengenal yang namanya para pelatih-pelatih terkenal, seperti Carlo Ancelotti, seperti Josep Guardiola, sekarang ada Mancini, dan pelatih-pelatih yang lain. Mereka dulunya juga murid, tetapi kemudian mereka juga menghasilkan murid-murid yang luar biasa. Mereka juga belajar. Para pelatih-pelatih hebat sekarang di dunia sepak bola, mereka juga dulu adalah orang-orang yang belajar. Mereka juga murid, tetapi sesudah ilmu mereka dapatkan dan mereka praktekkan itu. Mereka memuridkan orang lain. Bukan hanya sekedar di sepak bola, bahkan di dunia usaha juga seperti itu. Bahkan di dunia pendidikan seperti itu. Apalagi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai generasi Yeremia. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah generasi Yeremia. Diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah di tempat kita bekerja. Tempat kita kuliah. Tempat kita sekolah. Di tempat kita tinggal. Mungkin di kos-kosan kita. Atau di rumah kita masing-masing. Terserah dimanapun Tuhan mengutus kita. Kita harus ingat ini. Tugas kita adalah menghasilkan murid. Sekali lagi, tugas kita, ini nggak bisa ditolerir, menghasilkan murid. Karena murid menciptakan murid yang lain, sesuai dengan amanat agung. Yang ketiga, murid melakukan perintah gurunya. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Seorang murid mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diajarkan oleh gurunya. Nggak bisa nggak. Seorang fans enggak. Kalau fans, dia hanya menonton. Sudah ada pertandingan dan dia menonton. Kalau timnya menang, dia berbangga. Kalau timnya kalah, dia kecewa.
Tetapi murid berbeda. Murid mendengarkan apa kata pelatih, apa kata gurunya. Kemudian dia mempraktekkan itu. Semua yang sudah diajarkan pada waktu dia dilatih, pada waktu dia diproses. Itu dilakukan ketika dia bertempur. Murid melakukan perintah gurunya, bukan melakukan perintah guru yang lain. Kalau hari-hari ini kita melakukan perintah Tuhan, kita murid Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini, dalam segala situasi, ternyata yang kita lakukan bukan perintah Tuhan Yesus, maka itu dipertanyakan, kita murid atau fans, atau bahkan bukan fans dan bukan murid. Lebih parah daripada itu. Coba kita renungkan kembali kehidupan kita. Kita sudah lama menjadi orang percaya atau masih baru? Berapa lama waktu kita menjadi orang percaya? Coba kita renungkan kembali apa yang disampaikan hari ini. Bagi saya sendiri, bagi teman-teman semua, kita fans atau murid. Saya berdoa supaya kita bukan hanya sekedar menjadi fans, orang-orang yang manas-manasin kursi gereja, orang-orang yang kelihatan bikin rame di gereja, lompat teriak, bukan hanya sekedar itu. Saya nggak bilang itu jelek. Saya bilang bukan hanya sekedar seperti itu. Kita nggak boleh hanya sekedar menjadi fans di dalam Tuhan. Tapi kita harus menjadi murid di dalam Tuhan. Karena perintah Tuhan amanat agung. Teman-teman, kita semua harus memuridkan. Kalau kita mau memuridkan, maka dimulai dengan diri kita sendiri menjadi murid. Kita harus mau diproses. Kita harus mau diproses, teman-teman. Ada banyak hal yang bisa memproses kehidupan kita. Ada banyak salib-salib yang harus kita pikul setiap hari. Tapi kita harus mengikuti Tuhan. Tapi kita juga harus mau diutus oleh Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada. Untuk menghasilkan murid. Kemudian kita harus terus-menerus mengajarkan kepada para murid itu. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentu saja itu juga berlaku bagi kita. Kita harus terus-menerus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita renungkan ini. Fans atau murid Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami dipanggil bukan hanya untuk menjadi fansnya Tuhan. Kami bukan hanya menjadi tim penghibur, tim yang bikin rame di tempat di mana kami ibadah. Enggak Tuhan. Tapi kami percaya, kami adalah generasi Yeremia. Kami adalah murid-murid Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi semua anak-anak muda, bagi generasi ini, dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan. Dalam segala situasi, kami menjadi murid Tuhan. Murid yang efektif, murid yang produktif, yang menghasilkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menolong kami, penghibur menolong kami, mengajarkan kami, untuk kami mengerti kebenaran-Mu, dan untuk kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah guru yang luar biasa. Engkau sudah menjadi teladan bagi kami untuk menjadi orang yang taat, melakukan segala sesuatu. Taat sampai selesai. Maka kami percaya, kami juga anak-anak muda di generasi ini Tuhan. Kami bangkit, bukan sekedar sebagai seorang fans, tapi kami bangkit menjadi murid. Bahkan yang menghasilkan murid-murid yang lain sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Bapak-bapak rohani kami. Berkati mereka. Kami Tuhan, anak-anak muda, kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan berbagai persoalan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan tolong bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin, orang-orang yang mengambil keputusan. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil, biarlah itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Indonesia bangkit. Indonesia menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang berjuang di tengah-tengah permasalahan karena pandemi COVID-19. Kami berdoa biar mereka diberikan hati yang kuat, iman yang kuat, penghiburan daripada Tuhan terjadi. Dan kami percaya Tuhan yang besar sedang terjadi atas bangsa Indonesia dan bahkan atas bangsa-bangsa di muka bumi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Kau gembalaku.
ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku.